dalam zona nyaman. Orang biasanya sudah tidak sadar bahwa dirinya sudah kalah dalam bersaing. Sudah kalah dalam persaingan kehidupan yang semakin ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah berkata dan mengingatkan kepada kita, "Wasyamsu law waqafat fil falki daiman lamalahan nasa min ujumin wa min urbin." Apabila matahari di atas langit itu tidak berputar, maka manusia yang memandang matahari itu akan menjadi bosan. Seorang pengamat perilaku dari barat, Neil Donald Walsh, mengatakan, "Life begin at the end of your comfort zone." Hidup Anda selesai begitu Anda terjebak dalam zona nyaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, apabila kita tidak melakukan perubahan, maka akan menimbulkan kebosanan. Neil Donald Walsh mengatakan, apabila kita terjebak dalam zona nyaman, maka hidup kita akan selesai. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kebosanan dan jebakan dalam zona nyaman itu berbahaya buat kita? Yang pertama, dalam zona nyaman, biasanya kita tidak menyadari tantangan-tantangan yang harus ditaklukkan. Seperti sekarang kita mengalaminya. Orang kalau sudah terjebak dalam zona nyaman, tidak merasa bahwa wabah corona yang sedang kita hadapi itu adalah sebuah kondisi yang mengharuskan kita menaklukkan tantangan-tantangannya. Yang kedua, dalam zona nyaman, orang tidak merasa perlu memperbaiki kekurangan-kekurangan dirinya, padahal kalau tidak diperbaiki, dia tidak akan sanggup berbuat banyak ketika hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, menghadapkannya pada situasi dan kondisi yang semakin sulit seperti yang sekarang ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam zona nyaman, orang tidak perlu merasa memperbaiki kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang dimilikinya menjadi jauh lebih baik lagi. Sehingga bisa dia daya gunakan untuk hal-hal yang semakin bermanfaat di masa yang akan datang. Orang punya kelebihan dalam berbicara. Orang punya kelebihan dalam bergaul dengan banyak orang. Seseorang punya kelebihan dalam disiplin, kerapian. Semua kelebihan-kelebihan itu kalau tidak segera diperbaiki lagi, dinaikkan lagi kualitasnya, mungkin tidak akan banyak bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, dalam zona nyaman, orang biasanya sudah tidak sadar bahwa dirinya sudah kalah dalam bersaing. Sudah kalah dalam persaingan kehidupan yang semakin ketat. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjebak dalam zona nyaman dan agar kita sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Syafi'i tidak menjadi orang yang merasakan kebosanan dalam kehidupan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menciptakan dan memiliki cita-cita hidup yang mesti diperjuangkan. Cita-cita hidup yang bersumber dari idealisme agama. Cita-cita hidup yang bersumber dari rasa ingin kita untuk berkontribusi bermanfaat bagi sesamanya. Yang kedua, agar kita tidak terjebak dalam zona nyaman, kita mesti mendorong diri kita untuk terus mengetahui, memantau, mengerti perubahan yang sedang terjadi dan melakukan proses pengembangan diri sehingga kita bisa selalu sesuai dan mampu berbuat di tengah-tengah perubahan yang terus terjadi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, agar kita tidak terjebak dalam zona nyaman, maka
kita harus menjadi orang yang terus memacu perkembangan diri setahap demi setahap dan memantau perkembangan diri kita setahap demi setahap. Setiap kali kita memantau perkembangan diri kita di bidang spiritual kita, di bidang intelektual kita, di bidang fisik operasional kita, apabila ada sesuatu yang kurang, pasti kita tidak ingin diam, pasti kita ingin terus bekerja memperbaiki diri. Lalu yang terakhir, agar kita tidak terjebak dalam zona nyaman, maka kita mesti mendorong diri kita untuk menjadi pribadi yang makin bermanfaat bagi orang lain. Biasanya, kalau kita merasakan tidak banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, biasanya kita ingin memperbaiki diri, kemampuan kita dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan begitu, biasanya kita akan terus melakukan proses penambahan, proses peningkatan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki agar lebih banyak lagi manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.